Setiap waktu, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, anggota PPNI pasti selalu bertambah. Ini seiring dengan kelulusan perawat dari berbagai level pendidikan keperawatan. D3 atau diploma 3 keperawatan, diploma 4 keperawatan, nurse. Yang lulus pada setiap tahunnya tentu membutuhkan surat tanda registrasi untuk bekerja. Nah, surat tanda registrasi tersebut membutuhkan beberapa persyaratan, data dan dokumen. Salah satu yang paling penting adalah surat patuh etik profesi. Dan ini harus didapatkan dari organisasi profesi di mana nakes atau tenaga kesehatan tersebut bergabung. Tidak bisa lagi seperti dulu kalau sudah selesai sekolah perawat atau kuliah keperawatan langsung bekerja tanpa menggunakan STR. Sekarang ini menjadi kewajiban. Bahkan di berbagai negara di seluruh dunia sudah mulai banyak yang menggunakan surat tanda registrasi sebagai syarat masuk utama. Kembali ke patuh etik tadi. Nah, patuh etik itu didapatkan setelah kita terdaftar sebagai anggota PPNI. Untuk calon anggota PPNI yang akan bergabung menjadi anggota PPNI, pertama kali yang harus kalian lakukan adalah menentukan komisariat di mana kalian akan menjadi anggota atau menjadi bagian. Untuk komisariat ini atau level terendah dari kepengurusan, saya kasih gambaran dulu kalau begitu. PPNI atau Persatuan Perawat Nasional Indonesia itu terdiri dari beberapa level atau jenjang yang dimulai dari Dewan Pengurus Pusat atau DPP yang berada di Jakarta. Kemudian, DPP ini membawahi DPW atau Dewan Pengurus Wilayah. Nah, DPP sendiri memiliki akses terhadap seluruh informasi dan teknologi yang dikembangkan oleh PPNI ya, termasuk membuat kebijakan dan seterusnya. Kemudian di bawah DPP ada yang namanya DPW atau Dewan Pengurus Wilayah. Ini berada di provinsi atau ibu kota provinsi. Untuk pengurus wilayah sendiri merupakan gabungan dari beberapa kader yang sudah cukup lama atau cukup aktif di PPNI level di bawahnya. Kemudian di bawah Dewan Pengurus Wilayah ada Dewan Pengurus Daerah atau DPD. PPNI Kabupaten Kota. Jadi membawahi atau mencakup wilayah kabupaten atau kota di mana kita berada. Nah, di bawah DPD inilah yang disebut dengan Dewan Pengurus Komisariat atau Komisariat. Di sini Dewan Pengurus Komisariat itu tidak mencakup wilayah tertentu, tapi dia berdasarkan beberapa kriteria ya. Untuk membentuk satu komisariat harus minimal 25 anggotanya. Jadi silahkan, terkecuali untuk rumah sakit atau vaskes ya, vaskes besar seperti misalnya rumah sakit swasta atau klinik perusahaan yang banyak sekali perawatnya. Nah, itu bisa membentuk satu komisariat tersendiri. Satu komisariat saja, walaupun anggotanya misalnya rumah sakit ada 1000, 2000, tetap dia satu komisariat karena satu lingkup. Tidak mungkin ada beberapa komisariat di sana. Nah, tadi kembali. Nah, bagi kamu-kamu yang baru bergabung di PPNI, saat memilih komisariat, pilihlah di mana yang pertama adalah memilih lokasi kita bekerja. Misalnya kita bekerja di rumah sakit A, maka komisariat kita terdaftar adalah di komisariat A tersebut. Nah, terus bagaimana yang belum bekerja? Pastikan banyak yang lulusan baru yang belum bekerja. Maka pilihan komisariatnya jangan memilih rumah sakit ya. Saya kasih info, saya kasih penjelasan, jangan memilih rumah sakit. Pilihlah di luar rumah sakit.
Karena kegiatan komisariat di rumah sakit itu sudah hanya melingkupi perawat yang ada di rumah sakit tersebut. Tidak mungkin orang luar ikut kegiatan di dalamnya. Nah, itu kan agak sulit rasanya. Tapi pilihlah komisariat di luar rumah sakit. Untuk di beberapa DPD kabupaten kota itu bergantung dari kesepakatan atau kebijakan yang berlaku di daerah tersebut. Sebagai contoh, di tempat saya sendiri, komisariat non rumah sakit itu ada cukup banyak. Kami tentukan berdasarkan cakupan wilayahnya, artinya yang paling terdekat. Jadi di tempat kami ada cukup banyak, kalau saya tidak salah 28 sampai 30-an puskesmas yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten. Nah, ini kami bagi berdasarkan kedekatan wilayah. Jadi misalnya ada 1 atau 2 atau 3 puskesmas yang berdekatan, perawatnya cukup 25 orang, maka digabung menjadi 1. Itu memudahkan bagi anggotanya untuk melakukan pertemuan. Karena kalau digabung jadi 1 seluruh puskesmas, maka akan sulit mengadakan pertemuannya. Seperti itu. Dan juga dalam proses surat menyurat juga lebih mudah karena lebih dekat. Tadi ya, untuk adik-adik yang baru lulus, pilih komisariat di luar rumah sakit yang terdekat dengan domisili tempat tinggal kita. Kalau di sana misalnya dekat dengan puskesmas A, nah cari info di sana. Ya, apakah ada pengurus komisariat di sana. Nah, itu silahkan daftar di tempat tersebut. Nggak apa-apa karena wilayah cakupan puskesmas itu bisa mencakup beberapa tempat. Jadi kan kelurahan atau desa. Hingga pada saat pertemuan itu lebih mudah mengadakannya ketimbang kita ke rumah sakit. Terus apakah ada komisariat non vaskes? Mungkin saja bisa dibentuk, tapi rasanya agak sulit karena nanti kalau sekretariatnya ya, masalah kesekretariatan. Nah, sekretariat itu kan membutuhkan fasilitas administrasi ya, surat menyurat. Tidak mungkin tidak ada komisariatnya. Terus nanti komisariatnya sekretariat komisariatnya ada di rumah seseorang, itu tidak mungkin. Jadi yang paling bagus adalah berdasarkan fasilitas kesehatan yang ada. Makanya di kami kalau ada anggota baru yang belum bekerja, kami arahkan yang paling dekat dengan wilayahnya. Lalu bagaimana dengan yang di perusahaan? Nah, perusahaan itu bisa membentuk sendiri asal anggotanya atau calon anggotanya itu 25 orang. Kalau kurang maka dia bergabung dengan komisariat terdekat. Nah, itu biar memudahkan saja. Oke, saya contohkan seperti ini ya. Kita masuk ke websitenya PPNI ya, di ppni-datarinna.org. Nah, di sini ada pilihan Journal Registration Membership. Karena kita mau daftar, maka kita pilih Registration. Oke. Nah, ini silahkan pilih perawat dalam negeri atau luar negeri. Kalau dari luar negeri berarti perawatnya dari luar negeri gitu ya, sedang berada di luar negeri, bukan lulusan luar negeri ya. Jadi dia berada di luar negeri dan mendaftar. Kita coba yang perawat dalam negeri saja. Nah, di sini lengkapi semua ini, nama lengkap tanpa gelar ya, KTP, tempat lahir, seterusnya. Kemudian alamat tinggal sesuai KTP. Nah, keterangan keanggotaan. Nah, di sini yang paling penting yang harus diisi oleh calon-calon anggota BPNI, terutama adik-adik yang baru lulus ya. Nah, ada 2 jenis perawat itu, ada vokasi dan profesi sesuai undang-undang ya. Jadi vokasi itu SPK, D3 dan D4 ya, semuanya berada di sini. Kemudian untuk profesi itu S1 nurse, S2 magister, S2 spesialis dan S3. Nah, untuk yang nurse diploma 4 itu berada di vokasi ya. Karena yang diakui sebagai profesi itu ada di S1 nurse sementara ini. Ya, jadi kita tinggal menunggu kebijakan atau apapun yang terkait dengan hal itu. Anggota provinsi, nah pilih di provinsi mana, kemudian kabupaten kotanya, tempat berdomisili kalau belum bekerja. Kalau sudah bekerja, pilih saja. Kemudian anggota komisariat. Nah, di sini yang paling penting. Ketika milih anggota komisariat,
itu sudah ada pilihannya ya. Kita contohkan saja misalnya tadi ya, provinsinya dulu cari ya, Timur, kemudian Kutai Kartanegara, lalu sudah ada pilihannya karena pengurus kabupaten sudah menentukan komisariatnya ya. Nah ini saya contohkan misalnya Kota Raja 1. Nah ini adalah wilayah beberapa puskesmas, sehingga kalau ada calon anggota yang berdomisili di wilayah Tenggarong ya, Tenggarong, tapi dia di sebelah timur kalau saya tidak salah, ini bisa memilih komisariat tersebut ya. Apakah boleh antara KTP dan ini berbeda? Milih keanggotaan. Nah, tadi kalau dia belum bekerja sesuaikan dengan domisilinya, sesuai KTP-nya. Tapi kalau dia sudah bekerja, meskipun ini tempat tinggalnya misalnya di Sulawesi, di Jawa, keanggotaannya mengikuti tempat bekerjanya, gitu ya. Tempat bekerja sekali lagi. Kalau pindah nanti gampang, itu mutasi saja. Oke ya, sampai sini saya pikir sudah clear. Tinggal isi semuanya dengan lengkap, pilih file, alamat unit kerja ini, tempat kerjanya kalau yang bekerja. Kalau tidak bekerja, kosongkan saja, lewatin, nggak apa-apa. Isi email ya, baru daftarkan. Nah setelah terdaftar, nanti silahkan saja menghubungi komisariat tadi yang kita pilih. Makanya dari awal kenali dulu di mana posisi kita berada. Jadi jangan daftar dulu sebelum tahu mau di komisariat mana, supaya nanti saat verifikasi itu gampang menghubungi komisariat. Karena setelah kita terdaftar, daftarkan misalnya ya. Nah saya contohkan, saya coba buka akun saya ya. Nah di sini saya akan melihat registrasi anggota terbaru seperti ini. Maka saya bisa melihat, oh ini calon anggota nih. Nah dia memilih misalnya DPK PNI Loakulu. Nah kan, jadi dia akan memilih kalau Loakulu. Ketika saya contreng menjadi hijau di sini, maka akan keluar nomor virtual account yang harus dibayarkan oleh calon anggota tersebut ke bank atau kelewat bank, ke BNI ya tujuannya. Boleh ATM, boleh SMS banking, boleh teller bisa, tapi tujuannya ke BNI. Kodenya 009 kalau lewat transferan ya bisa. Kalau langsung juga nggak apa-apa ke BNI. Ya. Jadi pastikan pilihan komisariatnya benar. Selanjutnya ya tinggal nunggu diverifikasi, bayar, diverifikasi lagi oleh DPD, di pengurus DPD. Setelah diverifikasi pengurus DPD seperti ini baru ke DPW ya, ini belum terbayar ya. Kemudian setelah DPW baru akan muncul nomor komisariat nomor nira terhadap anggota yang baru tadi. Saya bisa lihat di sini ya. Jadi pengurus kabupaten lah yang melihat nomor anggota seluruh kabupaten kota. Kalau wilayah provinsi bisa melihat seluruh kabupaten. Pusat bisa melihat seluruhnya se-Indonesia. Jadi kalau mau datanya komplit di mana kita terdaftar, ingat-ingat saja pernah di mana kita tinggal, pernah terdaftar di mana, baru kita bisa tanyakan ke pengurus daerah kalau kita belum pernah keluar daerah. Tapi kalau kita di satu provinsi, silakan nanya ke pengurus provinsi berapa nomor niranya kalau lupa gitu ya. Oke, gampang sih ya guys ya. Semoga kalian mudah dalam memilih komisariat. Terima kasih.